Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik teman-teman, di sini kami akan menyampaikan materi tentang kelompok dalam organisasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan bersama teman saya Arif Setiawan. Oke, baik. Di sini yaitu tentang kelompok dalam organisasi. Kami akan menjelaskannya. Dan di sini yang pertama pengertian kelompok dalam organisasi yaitu kelompok dalam organisasi adalah sekumpulan individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Mereka dapat berbagi nilai, norma tujuan, dan bekerja dalam suatu kerangka atau struktur yang terorganisir. Dalam organisasi, kelompok terbentuk untuk memfasilitasi pencapaian tujuan yang lebih besar dan meningkatkan efisiensi kerja. Jadi, di sini juga ada jenis-jenis kelompok dalam organisasi, yaitu ada 4 macam. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok ini dibentuk secara resmi oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, kelompok kerja, tim yang bertugas melaksanakan pekerjaan tertentu. Kelompok proyek dibentuk untuk mengerjakan proyek khusus dengan waktu tertentu. Komite atau panitia, kelompok yang dibentuk untuk memberikan rekomendasi atau keputusan. Yang kedua, kelompok informasi. Kelompok ini terbentuk secara alami berdasarkan hubungan sosial atau kesamaan minat antar anggota. Contohnya, kelompok pertama pertemanan, yang kedua kelompok hobi atau minat. Dan yang ketiga yaitu kelompok fungsional. Dibentuk berdasarkan fungsi atau departemen tertentu dalam organisasi seperti departemen keuangan, departemen pemasaran. Dan yang keempat yaitu kelompok lintas fungsional. Kelompok yang terdiri dari anggota berbagai fungsi atau departemen untuk menyelesaikan tugas tertentu seperti tim lintas departemen. Untuk fungsi kelompok dalam organisasi ada 3 macam. Yang pertama, kelompok memungkinkan anggota untuk berkolaborasi dan bekerja bersama dengan tujuan yang sama, meningkatkan koordinasi dalam pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang kedua, kelompok dapat menciptakan rasa memiliki dan memberikan dukungan sosial yang meningkatkan kepuasan dan motivasi anggota untuk bekerja lebih baik dalam pengembangan keterampilan. Dan yang ketiga, anggota kelompok dapat belajar dari satu sama lain yang memungkinkan pengembangan keterampilan interpersonal dan profesional yang lebih baik. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yang mana tahapan pembentukan kelompok. 1. Forming, pembentukan. Anggota kelompok mulai perkenalan dan memahami peran serta tujuan kelompok. Yang kedua, storming, konflik. Anggota kelompok mulai mengalami ketegangan dan perbedaan pendapat dalam proses pencapaian tujuan. Yang ketiga, norming, penetapan norma. Kelompok mulai mengembangkan norma dan aturan yang disepakati bersama untuk bekerja lebih efisien. Yang keempat, performing, pelaksanaan. Kelompok berfungsi dengan baik dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, adjourning, pemutusan. Kelompok selesai dengan tugasnya dan anggota dapat kembali ke aktivitas individu dan kelompok lain. Selanjutnya ada dinamika kelompok.
di mana dinamika kelompok mengacu pada proses interaksi antar individu dalam kelompok yang mempengaruhi perilaku dan kinerja kelompok tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok antara lain. Yang satu, peran dan tanggung jawab. Setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab tertentu yang mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dan bekerja sama. Yang kedua, kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi efektivitas kelompok dalam mencapai tujuannya. Komunikasi yang efektif dalam kelompok sangat penting untuk keberhasilan kerjasama. Yang keempat, konflik. Konflik dapat terjadi dalam kelompok, namun jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan kreativitas dan efektivitas kelompok. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kelompok dalam organisasi. Yang pertama, ukuran kelompok. Kelompok yang terlalu besar atau kecil dapat mempengaruhi efektivitas dan komunikasi antar anggota. Yang kedua, tujuan yang jelas. Kelompok yang memiliki tujuan yang jelas dan spesifik cenderung lebih efektif dalam bekerja. Yang ketiga, kepemimpinan. Gaya dan kualitas kepemimpinan sangat mempengaruhi bagaimana kelompok bekerja dan menyelesaikan tugasnya. Yang keempat, kepercayaan dan kerjasama. Tingkat kepercayaan antar anggota kelompok mempengaruhi kualitas kerjasama dan hasil yang dicapai. Baik, akan dilanjutkan oleh Saudari Rena. Jadi, untuk kesimpulannya, kelompok dalam organisasi memainkan peran penting dalam mencapai tujuan bersama dengan meningkatkan koordinasi, kreativitas, dan efisiensi. Kelompok yang efektif adalah kelompok yang mampu berkomunikasi dengan baik, mengelola konflik, dan bekerja bersama untuk mengatasi tantangan dengan memahami dinamika dan tahapan pembentukan kelompok. Organisasi dapat memanfaatkan kelompok dengan optimal untuk mencapai tujuan jangka panjang. Baik teman-teman, itulah yang dapat kami sampaikan tentang kelompok dalam organisasi. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's sweet but a sight.